Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Duel El Clasico Barcelona versus Real Madrid pekan ini selalu menarik untuk dinanti. Tensi panas bahkan sudah bisa dirasakan dari sekarang. Terlebih setelah juru bicara Barcelona, Michael Camps, men-tweet tentang perlakuan rasis pada Vinicius. Menurutnya, Vini pantas mendapatkan itu karena Vini adalah seorang badut. Ini bukan rasisme. Ia pantas mendapat tamparan karena menjadi badut. Tindakan-tindakan seperti itu tidak perlu dan tidak ada artinya di sepak bola, tulis Michael Camps. Ya, hal itu membuat Presiden Madrid Florentino Perez sakit hati dan memutuskan untuk tidak hadir ke Barcelona menyaksikan pertandingan El Clasico untuk pernyataan tersebut. El Clasico memang bukan hanya panas di dalam lapangan, di luar lapangan juga tak kalah menarik untuk diikuti. Barcelona yang kini ditukangi Xavi Hernandez memang sedikit memiliki raport yang bagus di El Clasico dibanding Real Madrid asuhan Carlo Ancelotti. Keduanya sudah 7 kali bertemu di pertandingan resmi. Baik, sebelum pada pembahasan bagaimana jalannya El Clasico pekan ini, kita akan melihat sebentar bagaimana sejarah El Clasico. El Clasico, atau yang juga dikenal sebagai El Derbi Espanyol, adalah nama yang diberikan untuk pertandingan antara FC Barcelona versus Real Madrid. Kedua klub ini adalah klub yang banyak dicintai insan sepak bola dunia. Pertemuan keduanya adalah salah satu pertandingan yang paling ditunggu-tunggu. Persaingan terjadi karena keduanya berhasil menjadi tim terkuat di negeri Matador. Real Madrid dan Barcelona dianggap sebagai tim yang paling berpengaruh di Spanyol, bahkan di dunia. El Clasico pertama tercatat sejarah berlangsung pada tahun 1902. Kala itu, Madrid dan Barca bersua di turnamen bernama Copa de la Coronación. Turnamen tersebut digelar untuk menghormati pengangkatan Raja Alfonso ke-13 yang memimpin Spanyol. Copa de la Coronación sendiri tidak dianggap sebagai turnamen resmi kala itu, dan baru setahun berselang, Federasi Sepak Bola Spanyol mencetuskan Copa del Rey. Kita semua tahu bahwa logo Real Madrid memiliki mahkota di atasnya, sebuah mahkota yang terpasang gagah tepat di atas logo kebesaran klub. Real dalam bahasa Spanyol berarti royal, mahkota secara simbolis yang diberikan pemimpin Spanyol Raja Alfonso ke-13 kepada klub kebanggaan kota Madrid. Keputusan itu memantik tanggapan miring dari sejumlah kalangan yang menilai tindakan sang raja memunculkan indikasi bahwa Real Madrid sebagai klub asal ibu kota Spanyol selalu mendapat perlakuan istimewa. Itu merupakan salah satu kecemburuan sosial dan menjadi hal yang menimbulkan rivalitas dengan Barcelona. Rivalitas yang timbul di antara Real Madrid dan Barcelona tak diragukan lagi. El Clasico merupakan salah satu laga terbesar dalam sejarah olahraga karena ketatnya catatan rekor yang dimiliki oleh kedua kesebelasan dalam mengurangi sejumlah kompetisi yang pernah mereka lakoni. Pada tahun 1936, Jenderal Francisco Franco sempat memerintahkan pasukannya untuk membunuh Presiden Barcelona kala itu, Josep Sunyol Igarriga. Situasi itu semakin membuat keadaan makin panas dan berkembang menjadi rivalitas politik antara Madrid dan Barcelona. Kala itu, sepak bola dianggap sebagai katalis dalam kekuasaan politik dan budaya peradaban yang kerap digunakan untuk memenuhi ambisi dalam berkuasa. Lebih-lebih ketika Spanyol berada di bawah rezim Jenderal Franco yang memproklamirkan diri sebagai penguasa Spanyol. Seiring berjalannya waktu, pertempuran kedua tim tak hanya dibumbui dengan hal politik. Perang urat syaraf hingga perebutan pemain bintang sering terjadi antara keduanya. Persaingan transfer pemain yang paling terkenal adalah saat perekrutan Alfredo Di Stefano. Real Madrid berhasil mengalahkan Barcelona dengan mengontraknya. Dan hasilnya, berbagai trofi termasuk 5 piala Liga Champions dimenanginya. Serta yang tak kalah seru adalah saat Luis Figo berhasil didaratkan ke Santiago Bernabéu oleh Florentino Perez tepat pada tahun 2000. Kasus-kasus terbaru adalah saat Neymar, Andre Gomez, Dani Ceballos, Vinicius, Rudiger, dan Arda Güler juga diperebutkan oleh kedua tim. Drama perseteruan akbar ini terus menjadi sampai sekarang. Hingga kini, Real Madrid dan Barcelona telah bertemu dalam 254 pertandingan kompetitif. Dalam rekor pertemuan, Los Blancos lebih baik dari Blaugrana.
Madrid mencatatkan 103 kemenangan dan Barca dengan 100 kemenangan. Sisanya, 51 laga berakhir dengan hasil imbang. Laga El Clasico belakang ini mungkin tak sepanas El Clasico era Messi versus Ronaldo atau zamannya Mourinho versus Guardiola. Kala itu laga El Clasico selalu menghasilkan drama dan intrik yang menghasilkan tensi panas antara pemain. Namun kini walaupun tak sepanas dulu, tentu laga ini selalu ditunggu para penggemar kedua tim. Baik, kita akan mulai dari head to head kedua tim. Ini akan menjadi pertemuan ke-8 antara kedua pelatih, Xavi dan Ancelotti. Xavi Hernandez berhasil mengantongi 4 kemenangan, sedangkan Ancelotti dengan 3 kemenangan. Laga ini juga menjadi pembuktian bagi kedua tim untuk duduk di puncak klasemen. El Clasico terakhir yakni pada laga semifinal Copa del Rey leg kedua di Camp Nou musim lalu, di mana Madrid berhasil menang dengan skor telak 0-4. Karim Benzema menjadi aktor kemenangan saat itu. Ujian sistem baru Ancelotti. Carlo Ancelotti datang ke El Clasico dengan sistem permainan barunya. Madrid musim ini selalu menerapkan formasi 4-4-2 diamond dengan Bellingham sebagai nomor 10. Terbukti, meski baru didatangkan awal musim, Bellingham langsung moncer dengan menjadi top skor Real Madrid. Namun yang masih menjadi catatan dengan formasi ini, membuat Vini dan Rodrigo belum begitu menyatu dan kerap kali kesulitan untuk menjebol pertahanan lawan. Sistem ini sempat diuji pada laga El Clasico saat tur pramusim di Amerika. Hasilnya, mesti Madrid mendominasi permainan, namun Madrid kalah 3-0. Ya, kelemahan Madrid kala itu adalah pertahanan yang mudah sekali ditembus. Ya, pertahanan memang menjadi catatan Ancelotti musim ini. Pasalnya, musim ini juga Madrid kerap kali tertinggal lebih dulu dari lawan meski akhirnya berbalik unggul. Pemain yang absen. Baik Madrid atau Barcelona, keduanya harus tidak diperkuat oleh pemain terbaiknya. Real Madrid mengawali musim ini dengan kabar buruk. Penjaga gawang terbaik Madrid, Thibaut Courtois, harus cedera ACL saat latihan di tur pramusim. Begitu pula dengan pemain anyar Arda Güler yang masih belum dikonfirmasi kapan tanggal kembalinya. Selain itu, bek andalan Eder Militao yang menyusul Courtois ke meja operasi setelah di laga pembuka mengalami cedera ACL. Dari kubu Barcelona, juga tak bisa diperkuat beberapa pemain andalannya karena cedera. Pedri, De Jong, Rafinha, Konde, dan Sergio Roberto diperkirakan akan absen karena cedera. Perakiraan susunan pemain Real Madrid. Ancelotti kemungkinan besar akan tetap menggunakan formasi 4-4-2 diamond di laga ini. Tinggal siapa saja pemain yang mengisi starting lineup pilihannya. Kita akan mencoba memprediksi siapa saja pemain yang akan diturunkan nanti. Jadi ini versi Madrid Studios ya. Pertama, posisi kiper besar kemungkinan akan diisi oleh Kepa Arrizabalaga. Kepa memang didatangkan Ancelotti untuk bermain reguler, menggantikan Thibaut Courtois yang cedera. Sejauh ini penampilannya juga cukup baik. Pemain bertahan kemungkinan akan diisi oleh Carvajal, Rudiger, Alaba, dan Camavinga. Kama di sini dipilih karena kemampuan bertahannya yang baik serta akan sangat membantu Madrid dalam fase menyerang untuk sedikit maju ke tengah. Untuk gelandang, ada Toni Kroos, Tchouaméni, Modric, dan Bellingham. Toni Kroos akan sangat penting untuk mengatur tempo permainan Madrid dan mendominasi lini tengah. Sedangkan Modric dengan kelincahan dan skillnya dapat membantu membongkar lini bertahan Barca. Dan dua di depan kemungkinan akan diisi oleh Vini dan Rodrigo. Ya, kelincahan skill individu mereka akan sangat merepotkan lini pertahanan Barcelona. Demikian itu tadi preview Real Madrid versus Barcelona untuk pekan ini. Semoga Madrid bisa kembali menang untuk mengukuhkan posisi di puncak klasemen. Terima kasih sudah menonton. Hala Madrid. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers. We're all late bloomers. Gotta struggle through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way.